Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sufyan Hakim, peserta Latsar CPNS dari Universitas Sulawesi Barat, gelombang 5, angkatan 13, golongan 3, kelompok 3. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang kembali, masih dengan rekan atau narasumber kita yang sama, yaitu Ibu Fauzia. Bagaimana kabarnya Ibu Fauzia? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Nah, Ibu Fauzia ini mungkin saya perlu ingatkan kembali, beliau adalah Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Beliau juga adalah seorang PNS yang sudah cukup lama mengabdi di Unsulbar atau Universitas Sulawesi Barat. Hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang, yaitu bincang-bincang mengenai isu kontemporer. Nah, di sini saya akan mengangkat tema mengenai blended learning. Apakah itu adalah sebuah solusi atau kemunduran? Nah, saat puncak pandemi COVID-19 melanda, kita semua menjadi kebingungan dan juga ketakutan karena musibah ini berhasil memporak-porandakan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat. Salah satu yang tentunya juga berdampak adalah pada dunia pendidikan. Alhasil pembelajaran online atau daring itu menjadi solusi pada saat itu. Pasca pandemi seperti saat ini, dunia pendidikan kita pun mulai beradaptasi. Pembelajaran maupun perkuliahan kini banyak menggunakan metode yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau yang biasa disebut dengan blended learning. Sehingga tidak lagi sama seperti yang dahulu itu bahkan lebih banyak atau sepenuhnya itu secara tatap muka. Bahkan Latsar CPNS sekarang itu sudah didesain dengan menggunakan metode blended learning. Ya, di satu sisi itu lebih memudahkan kepada para pelatih dan peserta. Di satu sisi lain juga itu bisa menghemat anggaran bahkan sampai 4 juta per CPNS-nya. Nah, di sini saya ingin meminta pandangan dari Ibu Fauzia mengenai penggunaan metode blended learning ini pada pembelajaran. Ya, silakan Ibu Fauzia. Ya, blended learning. Mungkin ini sudah merupakan hal yang sudah cukup lama, tapi menjadi populer setelah adanya pandemi COVID-19, terutama pasca pandemi. Karena di awal-awal pandemi COVID itu bukan blended, tapi memang full pembelajaran jarak jauh. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan semakin membaiknya keadaan, maka berubah menjadi blended. Seperti yang digunakan di Universitas Sulawesi Barat sekarang. Jadi sudah kembali ke ruangan, tapi masih disarankan untuk blended. Jadi yang diterapkan itu bisa blended. Karena kenapa juga blended itu penting pada saat sekarang, selain dari pandemi juga adanya program uh, Merdeka Belajar Kampus Ya. Merdeka. Nah, kegiatan MBKM ini membuat mahasiswa, kemudian dosen itu tidak terbatasi kegiatannya, hanya kegiatan belajar mengajarnya itu hanya di dalam universitas itu. Jadi bisa di kampus lain, dosen di Unsulbar bisa mengajar di kampus lain, kemudian mahasiswa Unsulbar juga bisa di kampus lain, kemudian mahasiswa lain bisa di Unsulbar. Jadi blended mau tidak mau memang harus digunakan di beberapa program MBKM, misalnya yang juga ini menjadi dosen pembibitan kampus Merdeka. Nah, ini ada angkatan yang angkatan 2020 itu kan mereka masih wajib untuk mengikuti proses pembelajaran. Masih banyak SKS yang mereka harus programkan. Tapi karena mereka program kampus Merdeka dan mereka juga harus berada di kelas Senin sampai Sabtu, berada di sekolah Senin sampai Sabtu, kemudian selama jam kerja, maka
mau tidak mau blended itu digunakan. Jadi memang blended learning pada zaman sekarang itu memang sangat digunakan dan memang menjadi solusi dari berbagai situasi, terutama dengan diterapkannya proses kegiatan-kegiatan MBKM yang menjadi program prioritas kementerian saat ini. Jadi mungkin itu terkait dengan blended seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Fauzia atas pendapat dan ceritanya mengenai blended learning. Dan ternyata di Universitas Sulawesi Barat di semester ini itu menggunakan juga metode pembelajaran blended learning ini. Nah, yang harus kita tekankan bahwa ternyata blended learning itu sudah lama ya. Ya. Iya. Saya ingat juga waktu saya S1, itu senior saya juga bahkan sudah banyak yang meneliti tentang blended learning di 2000-an awal. Nah, memang baru populer pada saat akhir-akhir pandemi, kemudian pasca pandemi seperti sekarang ini itu menjadi populer dan sangat banyak penggunaannya, terutama di program Kementerian Pendidikan yaitu MBKM, di Latsar yang diadakan oleh lembaga administrasi negara itu juga menggunakan metode ini. Jadi ya bisa disimpulkan sampai saat ini ya sepertinya ini menjadi solusi ya, bukan suatu kemunduran. Bagaimana Ibu Fozia? Iya, Ya, betul. Ini merupakan solusi dan iya, memang menjadi pilihan yang menjadi pilihan utama saat ini terkait dengan iya, keadaan pasca pandemi dan program-program yang sementara diterapkan oleh kementerian untuk tingkat perguruan tinggi. Seperti iya. itu, Pak. Nah, berikutnya kita beralih ke topik selanjutnya yaitu apakah Ibu pernah mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran dengan metode blended learning ini? Nah, kalaupun ada kendalanya ya bagaimana Ibu Iya, mengatasinya? kendalanya. Ya. Atau malah semuanya kemudahan, tidak ada kendalanya ya. Mungkin Ibu bisa bercerita pengalaman mengajar dengan menggunakan metode ini. Ya, mungkin terkait blended, selain tentu terkait dengan jaringan Ya, internet atau kuota, karena di awal-awal itu memang tidak ada di awal pandemi itu tidak ada bantuan dari pemerintah, namun setelah beberapa bulan ada kuota gratis yang bisa digunakan, termasuk menggunakan untuk virtual meeting itu sangat membantu. Jadi satu kendala terkait mahalnya kuota itu sudah teratasi kemarin oleh pemerintah. Namun yang jadi kendala lainnya lagi adalah jaringan yang belum stabil karena ada beberapa daerah di Sulawesi Barat, masih banyak beberapa daerah yang bahkan untuk jaringan menelpon saja itu sulit. ya, Jadi itu kendala yang paling berat terutama di daerah Mamasa, beberapa apalagi di Universitas Sulawesi Barat itu banyak mahasiswa asal sana itu karena daerah gunung jadi agak jaringannya itu agak susah. Itu ya, ketika pandemi. Kemudian ketika di saat ini ketika diterapkan blended di Universitas Sulawesi Barat pada semester ini, yang saya lihat kendalanya adalah ketika uh, di kampus yang letaknya ada di atas itu uh, ada beberapa kendala. Yang pertama di gedung baru itu belum ada WiFi, kemudian mungkin ada tapi ketika digunakan itu tidak selancar ketika kita gunakan di bawah di tempat lain. Jadi kadang ketika mereka misalkan memiliki 3 mata kuliah di satu hari, ya, misalkan mata kuliah yang pertama itu tatap muka, mata kuliah kedua itu online, mata ya. kuliah ketiga lagi tatap muka. Nah, jadi otomatis mereka kan harus stay Tinggal di di atas. kampus, ya. Dan di situ jaringannya kurang bersahabat. Jadi mereka kadang mengeluh ketika dosennya yang kedua itu meminta untuk Zoom, Ya, mereka jaringannya kurang bagus. Jadi itu ya. mungkin kendala terkait dengan
blended di Betul, betul. pada saat pembelajaran semester ini. Jadi itu mungkin bisa jadi sedikit bahan pertimbangan nanti ke depannya bagaimana mengatur jadwal blended agar mahasiswa sendiri tidak kewalahan, karena kasihan karena mereka mau turun juga ke bawah itu cukup jauh dan berat. Nah, Ya, jadi mereka betul. mau tidak mau harus stay di atas. Mungkin itu kendalanya terkait Ya. penggunaan blended learning yang secara realnya di kampus Universitas Ya. Sulawesi Barat. Ya, jadi secara umum kendala dari blended learning ini adalah jaringan internet ya. Kemudian terkhususnya di Universitas Sulawesi Barat, selain masalah jaringan internet, yaitu penjadwalan yang membuat mahasiswa itu kesulitan mendapatkan jaringan Ya, jika pembelajarannya itu selang-seling antara tatap muka, blended, online, kemudian tatap muka kembali. Ya, terima kasih Bu atas iya. ceritanya. Nah, bagian terakhir ini mungkin seperti di bincang sebelumnya, ini saya ingin meminta tips dari Ibu, bagaimana memaksimalkan pembelajaran atau perkuliahan yang menggunakan metode blended learning ini, sehingga tidak ada materi yang tertinggal, tidak ada mahasiswa yang tertinggal dalam memahami materi atau topik-topik perkuliahan. Ya, ini mengenai tips ini saya sudah terapkan selama beberapa semester terakhir karena melihat di awal-awal itu banyak mahasiswa yang ketinggalan karena alasan jaringan. Jadi Ya, saya punya inisiatif ketika saya misalkan membuat virtual meeting yang harus diikuti oleh mahasiswa, maka setiap pertemuan itu akan saya record, kemudian linknya itu saya share ke uh, Google Classroom. Jadi ketika mahasiswa memiliki sudah punya jaringan atau sudah jaringannya memadai, mereka bisa menonton ulang atau ya, menonton kembali. Jadi tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak mengikuti atau tidak mengetahui materi. Jadi saya selalu sampaikan bagi tadi yang menyimak terputus-putus, silahkan pelajari kembali, linknya sudah saya upload. Jadi setiap sudah saya convert, misalkan saya merekam Zoom atau Google Meet, itu setelah terconvert itu saya upload di Google Classroom linknya, sehingga mahasiswa bisa menonton full, ya, baik itu betul. penjelasan dari dosen maupun diskusi dari teman-temannya. Mungkin itu tipsnya, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mahasiswa untuk ketinggalan dengan materi menggunakan metode blended learning itu. Mungkin seperti itu terkait tips dari saya. Ya. Terima kasih atas tipsnya ya. Meski cuma satu, tapi sebenarnya ini sudah menjawab semua persoalan, terutama persoalan mengenai jaringan internet. Bahkan kalau kita pikirkan tips dari Ibu Fauzia ini, itu sebenarnya mengalahkan ya, mengalahkan pembelajaran atau perkuliahan tatap muka. Di mana ya kalau mahasiswanya tidak hadir, ya, kan tidak ada yang merekam. Jadi ya, kalau pembelajaran online dengan desain blended learning ini ya bisa direkam kemudian mahasiswanya bisa menonton kembali, baik yang terputus-putus ataupun yang memang ketinggalan sepenuhnya. Seperti itu ya Bu Fauzia. Ya. Iya, Terima betul. Itu salah satu tips yang ya, sudah saya ya, terapkan selama beberapa semester terakhir. Dan mereka bisa menonton kembali semua ya, dari betul betul. awal Ya. gitu. Iya. Dan ini juga mungkin menolong bagi mahasiswa yang malas atau tidak suka membaca buku buku teks ya, mungkin bisa mendengarkan atau semacam seperti menonton. Ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya pada bincang-bincang isu kontemporer pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fauzia, Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika. Dan sampai jumpa pada bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.